Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifalia Zara dan rekan saya Helga Nazifa. Kami dari Kelompok 4 Ekonomi dan Bisnis Digital ingin mewawancarai Teh Dini mengenai digital marketing di Almira. Boleh deh. Sebelumnya Teh Dini ini selain bagian marketingnya Almira nih, job Teh Dini tuh kayak gimana ya lebih jelasnya tuh sebelumnya? Jadi sebenarnya kalau untuk marketingnya sendiri itu dipegang sama Kamedi, karena kebetulan Kamedi ada acara dan satu hal dan yang lainnya, jadi Kak Dini dulu yang ngisi. Jadi kalau Kak Dini itu sebenarnya ada di tim produksi, tapi Kak Dini juga yang megang admin WhatsApp, jadi secara tidak langsung Kak Dini juga suka memberi konten marketing lewat WhatsApp atau juga bergantian sama Kamedi. Kita bertiga sama Kak Amin itu bergantian konten marketing di Instagram. Jadi saling membantu gitu loh, Dik. Sebelumnya kalau Almira ini timnya tuh berapa orang, Teh? Timnya 3 orang. Jadi ada saya sendiri, Dini Hajah Nur sebagai produksi, Kak Ilham Medi Al-Aziz itu marketingnya Almira, terus sama ada Kak Muhammad Amin Kintari itu di bidang administratornya Almira, seperti itu. Di masa-masa pandemi kayak gini nih ada banyak kendala nggak nih di Almira nih? Apa lancar-lancar aja malah tambah meningkat gitu? Gimana Teh? Sebenarnya pasti ada min dan plusnya ya. Untuk plusnya sendiri kita jadi menggunakan banyak fitur digital marketing pastinya. Kita banyak memanfaatkan digital marketing. Untuk penjualan, alhamdulillah naik ya, karena kita benar-benar fokus di istilahnya online store-nya, di online-nya, di digital marketing-nya dibandingkan di offline-nya ya. Karena kan sekarang istilahnya pemasaran mulut ke mulut sudah dibatasin ya, karena adanya virus ini. Mungkin kalau untuk min-nya itu karena kita LDR-an ya, jadi banyak miskomunikasinya gitu. Walaupun banyak, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik gitu. Oh gitu, alhamdulillah. Baik Teh, kita langsung aja nih. Kita kan mau mewawancarai Teh Dini ya. Kita udah listin nih banyak list pertanyaan buat Teh Dini. Langsung mulai aja ya Teh. Mangga. Oke, karena kita membahas karena Teh Dini dari Almira, jadi kita membahas sedikit nih Teh. Bagaimana ya perjalanan Almira tuh bisa sejauh ini? Sudah berjalan berapa tahun? Silakan Teh, minta dijawab, diceritakan. Ya, jadi Almira Atalayar itu insya Allah genap 2 tahun di tanggal 21 Maret 2021 ini. Jadi sebelum Almira Atalayar itu dikenalnya sebagai Almira Hijab. Jadi kita ganti nama gitu loh, Dek, pas di pertengahan 2020. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Dini Hajah Nur sebagai produksi, Kak Ilham Medi Al-Aziz di bagian marketing, dan Muhammad Kak Amin Kintari di bagian administrator. Apa aja sih produk yang dijual atau tersedia di Almira Atalayar itu? Yang pertama ada hijab, sweater atau kardigan, pants atau kulot, blus atau baju atasan wanita, dan yang lain-lainnya. Pokoknya yang berhubungan dengan fashion wanita, seperti itu, Dek. Wah, keren. Jadi Teh, kalau Almira nih di awal berbisnis nih, hambatan-hambatan Almira nih apa aja sih Teh? Hambatannya pertama pasti modal ya. Jadi modal itu kan mencakup kesegalannya nih, ke produksi iya, marketing juga iya, terus inventaris barang juga iya. Jadi modal itu pertama kita permasalahannya itu pasti di biaya produksi dulu ya sebelum ke marketing, karena kan marketing itu biasanya harus ada produknya terlebih dahulu. Jadi waktu itu tuh kita terkendala sama jenis hijab yang kita keluarkan. Jadi belum banyak variannya gitu loh. Jadi kita baru bisa ngebuat 4 jenis hijab menggunakan 2 jenis bahan, karena itu perputaran modal yang belum istilahnya besar lah, seperti itu. Oh gitu. Kemudian nih Teh, risiko apa aja sih yang diambil sama Almira selama hampir 2 tahun ini? Nah, jadi karena kita kan terkendala di modal, resiko yang kita ambil itu, jadi setiap ada yang pemesanan itu, kita kan barangnya nggak ada di stok ya, Dek.
kita Oh iya. jadi made by order. Nah, ketika made by order gitu teh. Jadi iya, nggak ya jadi nggak ready deh, jadi nggak ready stock. Kan kalau ready stock itu pasti kalian tahu sendiri kan, modal yang dikeluarkan untuk produksi itu sangat besar sekali, apalagi sekarang ya, benar. varian di Almira Atalayer itu udah banyak. Kayak gini, satu bahan seperti baby doll aja di Almira hijab itu bisa dijadiin 5 jenis barang. Wow. 5 jenis tipe hijab ya. Jadi kalau misalkan kebayang ya kita nyetokin. Iya, belum lagi warnanya gitu ya teh. Perwarnanya, iya benar. Iya. Jadi resiko yang kita ambil yaitu kita made by order. Jadi kita edukasi, kita jelaskan. Jadi kainnya udah ready nih, tapi tinggal nunggu dijahit dan finishingnya aja seperti itu. Oh begitu, keren. Kemudian nih teh, bagaimana peran digital marketing untuk bisnis sekarang ini untuk Almira sendiri nih teh? Ya, jadi perannya pasti sangat penting ya untuk membantu mempromosikan suatu produk atau jasa menggunakan media sosial atau media digital berupa alat elektronik yang terhubung dengan internet. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari digital marketing itu untuk menjangkau konsumen yang relevan dan tepat waktu. Kalau untuk Almira sendiri, pokoknya itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan Almira Atalayer itu sendiri, dan untuk menciptakan branding dan selling pastinya. Oh iya. Oh gitu-gitu. Oke, kemudian nih teh, apakah penyempurnaan produk kita harus dilakukan nih agar lebih bagus atau sambil berjalan dengan digital marketing? Nah, bagaimana pendapat Almira dan bagaimana Almira lakukan sendiri gitu dalam prosesnya, dalam melakukan digital marketing ini teh? Nah, jadi kalau kami sendiri memilih jalan penyempurnaan produk dulu. Karena kenapa? Karena kualitas dan fungsi produk itu penting dan disesuaikan dengan kebutuhan customer atau calon pembeli. Serta mengikuti tren, baru produk itu dipasarkan. Seperti itu, Dek. Oh, begitu ya, Teh. Kemudian untuk Almira sendiri ya nih, Teh, bagaimana sih strategi dalam memanfaatkan digital marketing ini, Teh, untuk mendapatkan sales, untuk mendapatkan penjualan? Gimana, Teh? Kalau kita pakai 4 strategi ya, yaitu ada konten marketing, itu kontennya bisa di Instagram, di TikTok, maupun di WhatsApp. Terus endorse influencer pastinya. Yang ketiga itu ada affiliate program. Jadi affiliate program itu kita mengajak siapapun yang mau ikut event kita namain sayembara sale itu, ketika dia mempromosikan barang atau produk Almira dan dia berhasil menjualnya, itu mereka akan mendapatkan istilahnya komisi dari apa yang telah mereka jual sesuai dengan kayak kesepakatan dari kita dan dia gitu. Terus yang keempat ada otomatisasi pemasaran. Jadi kalau otomatisasi pemasaran itu kita menyusun timeline atau jadwal konten marketing. Jadi setiap hari itu ada aja gitu kayak pembahasannya gitu, ada aja updating gitu tentang Almira ataupun seputar fashion wanita gitu. Oh iya, kayak semacam FYI gitu ya, Teh. Ya, bisa jadi. Sebelumnya nih, Teh, yang paling banyak digunakan gitu, Teh, di marketing digital ini yang paling banyak digunakan dan paling banyak bahasanya paling top lah feedbacknya itu tuh yang mana, Teh, dari digital marketing yang tadi udah disebutin? Sebenarnya kalau untuk awal mula ya, itu pasti Instagram terlebih dahulu, karena kan kalau misalkan contohnya kalau kita kayak baru ngerintis gitu ya, Instagram itu kan kalau dari Teteh sendiri ya mandangnya itu berguna banget untuk nge-branding merek kalian, menginformasikan kalau merek sama brand kalian ini ada gitu ke masyarakat luas, baru nanti terjadinya selling seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk kalau Instagram itu kan untuk pencarian, istilahnya pencarian customer baru ya, pasti modalnya kan nggak sedikit gitu. Tapi kalau untuk repeat orderan atau untuk pelanggan yang lama atau udah istilahnya yang sudah langganan gitu di Almira, itu lebih banyak terjadinya di WhatsApp gitu. Oh iya. Jadi pertama Instagram, kedua WhatsApp gitu kalau di Almira mah. Oh iya, berarti platform yang digunakan saat ini nih yang paling sering adalah WhatsApp dan Instagram ya, Teh? Iya, tapi kita juga pakai Facebook, TikTok, sama Shopee. Cuma kalau memang penjualan lebih deras itu di WhatsApp ya, soalnya kan dari Instagram itu diopernya, memang di Instagram itu kita nerima pemesanan lewat DM.
Oh Tapi iya. biasanya kan orang itu kan pembeli itu bertanya-tanya dulu ya tentang bahan, minta rekomendasi warna, ukuran, penjelasan deskripsi, itu biasanya kita alihkan ke WhatsApp. Tapi kalau mau gratis ongkir itu ke Shopee, seperti itu. Oh gitu ya. Oke, kemudian Teh, sebentar. Berarti platform yang paling unggul dan efektif nih berarti Instagram dan WhatsApp ya Teh. Iya, betul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh wawancara rekan saya Helga Nazifah Teh. Bangga. Bagaimana sih Almira memaksimalkan digital marketing saat ini, apalagi saat ini kan lagi pandemi ya Teh? Memaksimalkannya ya, pastinya kalau kita yaitu menggunakan WhatsApp dan Instagram, terus juga mengikuti fitur-fitur terbarunya dari digital itu sendiri, terutama WhatsApp itu banyak ya sekarang fitur bisnisnya yang disediakan oleh WhatsApp itu sangat bermanfaat banget untuk kita, apalagi di zaman pandemi ini. Dan jangan lupa ikutin tren produk atau konten di waktu yang bersamaan, seperti itu. Ada nggak sih deh kendala memanfaatkan digital marketing di saat pandemi ini? Kendalanya, kalau untuk Teteh pribadi ya, sebenarnya kalau kendala itu nggak ada. Cuma karena Teteh tinggal ya di pedalaman, jadi sinyal. Sebenarnya kendalanya tuh nggak ada. Kalau kita mau belajar, terus kita mau ikutin teknologi, kita mau ikutin arus teknologi perkembangan zaman, itu Teteh yakin sih nggak ada kendalanya gitu. Tergantung sama niat dan kemauan kitanya aja gitu. Berarti feedback dari sosial media tuh sangat bermanfaat banget ya buat online shop gitu. Bermanfaat banget, apalagi kan sekarang offline store itu kan dibatasin ya. Dibatasin pengunjungnya, jamnya, terus mungkin modal yang dikeluarkan harus lebih besar karena kan harus menjamin bahwa produk atau toko offline store itu higienis, selalu higienis. Bayangin aja kita harus cuci tangan, itu kan belum sabunnya, belum airnya ya. Terus beli barang yang untuk ngecek suhu dan menyemprotkan istilahnya kayak apa ya? Nah, ya ke produknya. Nah, kalau online kan nggak perlu kayak gitu, ya kan? Kita pasarkan, diterima oleh konsumen suka sama produk kita, tinggal transaksi, payment, barang dikirim, selesai gitu. Itu sangat bermanfaat banget. Ya Teh, pernah nggak sih Teh kayak Almira nih melakukan misalnya endorsement, melakukan marketing digital banyak banget gitu, tapi ternyata feedbacknya kecil banget atau malah nggak ada gitu Teh. Pernah nggak sih Teh Almira kayak gitu? Pernah. Jadi kita waktu itu pernah nge-endorse salah satu selebgram. Jadi niatan kita tuh gini, ketika selebgram perempuan yang pada dasarnya dia memang belum dihijab ya. Oh iya. Nah, di-endorse nih sama yang hijab. Kita hijabin dia gitu istilahnya. Itu kan kalau dari komentar kan langsung banyak banget ya. Langsung istilahnya insight-nya itu langsung melesat gitu ya. Nah, itu maksudnya lebih ke branding dapat tapi selling kurang, seperti itu. Oh iya. Nah, ada itu ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya juga ternyata ya gitu. Pasti. Tapi kalau untuk Almira nih endorse selebgram ini kan biasanya sampai juta-juta nggak sih Teh? Sampai mahal banget gitu. Nah, kalau kita masih di bawah 1 atas 500. Oh, berarti ini juga berpengaruh sama modalnya juga ya Teh ya? Iya, jadi kan harus kan kayak gini, kita ngitung ya modal segitu. Kita harus puterin kemana aja nih? Ke produksi pasti, ke marketing juga iya, seperti itu kan. Belum nanti ada istilahnya kayak hambatan-hambatan yang tidak terpikirkan gitu. Pengeluaran-pengeluaran yang istilahnya tidak terduga gitu. Jadi memang harus dihitung dengan baik-baik seperti itu. Ya semoga aja kedepannya bisa nembus ke Hamidah lah ya, 3,5 juta gitu. Amin. Amin, mohon doanya adik-adik. Amin. Tapi saya juga suka ngecek Instagram Almira nih, lucu-lucu sih emang apa kayak. Ini keren banget nih Almira. Iya, terima kasih adik-adik, aku jadi malu. Iya, kemarin tuh keren banget, ada kayak semacam postingan surat pemberitahuan gitu kan. Nah, itu yang bikin komedi. Kalau pokoknya yang berhubungan dengan feed Instagram itu kita serahkan semuanya ke komedi, karena kan dia bagian marketing lebih istilahnya lebih di atasnya Kak Dini lah gitu, komedi itu gitu. Kalau karena kan itu memang bidang dia ya, seperti itu.
Mungkin kalau misalkan Kamedi yang hadir, ini pembicaraannya lebih seru kali ya. Nggak apa-apa, Om Ada Adi. juga seru. Tadi ini mah ilmunya masih dikit, adik-adik maafin ya. Itu mah apa Kita ya? sharing. Kalau itu mah pinter-pinter aja gitu ya Teh ya. Banyak-banyak Iya, ngebagi banyak banyak baca. Keren. Oke, gimana wawancara Helga? Masih ada yang ingin ditanyakan? Mau dong Teh, gimana sih cara kita menumbuhkan apa ya usaha kita buat memanfaatkan digital marketing, apalagi kalau awal-awal kan susah ya Teh, buat cari follower satu aja susah banget. Itu gimana sih? Kalau dari Tata sendiri ya, dari Almira pasti harus ada yang dikorbankan, ya kan? Nah, kembali lagi tuh, modal berfungsi untuk dikorbankan. Sebelum modal, manfaatkan dulu teman-teman kalian. Guys, jangan lupa follow, dukung ya. Minimal itu dulu. Minimal teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian, atau saudara kalian terlebih dahulu. Kalian informasikan mengenai brand kalian. Baru setelah itu, pakailah modal untuk pemasaran. Maupun itu endorse ke influencer, ataupun paid promote ya, kan itu bisa. Nah, minimal itu dulu aja gitu. Bener-bener sih kalau misalkan mau nambah followers itu pakai Instagram dan endorse influencer. Itu bisa menaikkan, dijamin. Tapi berarti ini ya Teh, no pain no gain ya Teh berarti ya. Iya, Harus ada yang dikorbanin juga buat demi dapat pasti. Benar. Dapat followers itu ya dia kayak mahal gitu ngeluarinnya, ya Allah. 600.000 buat kayak cuma kayak 100 followers, itu kan mungkin kan kekuatan dari influencernya itu sendiri kan. Kadang orang juga ada yang gengsi gitu kayak, aduh gue follow gak ya gitu, penting gak ya untuk di follow, tapi intinya ya, yang penting gitu ya, yang penting bener. kita tahu merek itu ada, minimal itu gitu. Iya, itu penting sih. Dikenal Buat, orang banyak ya. Dikenal consumer awareness bahasanya. Nah iya, benar consumer awareness. Dari Almira sudah berjalan 2 tahun nih. Selama 2 tahun ini udah banyak melakukan digital marketing dari lewat Instagram, TikTok, WhatsApp, juga endorsement nih yang butuh banyak modal, banyak dikorbaninnya uangnya. Iya. Kemudian juga banyak banget nih kita belajar nih sekarang betapa pentingnya nih Teh peran digital marketing sekarang. Benar ya Teh ya? Benar banget. Menggunakan banyaknya platform. Ya udah Teh, gitu aja sih kesimpulan yang saya tarik dari tadi. Terima kasih Teh udah datang, udah hadir sekarang buat kita ngerepotin nih, buat tugas UTS, berbagi ilmu juga. Iya, sama-sama Ade kalau jauh. Iya. Oh, makasih. Semoga jadi pelanggan ya, Almira setia. Kalau dibilang repotin, enggak ya? Enggak. Kalau dibilang repotin, Teteh merasa enggak sama sekali. Selagi memang sinyal Teteh lancar dan Teteh bisa berkomunikasi, kan udah jarang banget ya berkomunikasi dengan kalian-kalian. Jadi ini sekali lagi saya ucapkan, saya wawancara Syifa dan rekan saya Helga, kami akhiri sekarang ya Teh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Bye-bye.